Siluet itu tersembunyi di aliran yang bergolak, menghadap ke berbagai kekuatan yang menerobos makam para dewa. Lampu pompa acuh tak acuh, tetapi juga ganas, seperti mangsa yang memasuki kandang. Qin Yichen mendongak, menatap tatapan itu. Siluet ini, setengah kosong dan setengah padat, bukanlah jiwa murni, tetapi mirip dengan roh abadi sebelum Ziyun. Terlebih lagi, siluet ini memiliki penampilan dan bentuk yang berbeda, dan keabadian yang berkilauan sangat berbeda. Mereka tidak berasal dari ras yang sama, tetapi tanpa kecuali, mereka dihembuskan, semuanya ganas dan kuat. Di bawah siluet itu, beberapa pembangkit tenaga listrik yang memasuki makam para dewa hanya merasa bahwa pemburu yang tak terhitung jumlahnya sedang menatapnya, membuat orang merasa gemetar ketakutan. Di hadapan siluet-siluet ini, mata naga emas ungu Ziyun yang terhuyung-huyung tampak dipenuhi dengan keganasan, hanya karena ada beberapa siluet di dalamnya, dan lampu pompa ketika melihat Xiang Laoda menghina. Namun, Qin Yichen tidak impulsif. Dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa siluet ini tidak sederhana, dan segera melihat ke arah Butterfly Chongsan, Penatua Chongsan, ini. Sebelum kata-kata itu jatuh, Butterfly Chongsan tahu apa yang ingin ditanyakan Qin Yichen, itu adalah roh abadi. Begitu kalimat ini keluar, Qin Yichen sedikit terkejut, matanya menyipit ke arah Ziyun, dan Butterfly Chongsan melihat situasinya, dan berkata, Tuan Muda Qin tidak salah, roh abadi ini sama dengan keadaan Tuan Muda Ziyun sebelumnya. Wajah Dai Zongsan bermartabat, meskipun mereka semua adalah roh abadi, mereka tidak dibentuk dengan cara yang sama. Tuan Muda Ziyun dulu dipenggal dan disempurnakan oleh pembangkit tenaga listrik dan memberlakukan larangan. Itu adalah upaya terakhir untuk roh abadi. Setelah mengatakan itu, melihat raut wajah Ziyun dengan jelas terlihat marah, Dai Zongsan berkata, Maaf, Tuan Muda Ziyun, Patua tidak bermaksud menyebutkannya. Ziyun berkata dengan enteng, kamu benar, tapi bos sudah membalaskan dendamku. Qin Yichen salah untuk sementara waktu. Tetapi kemudian dia mengerti bahwa cincin peri yang telah melarang Ziyun diberikan kepada penguasa domain Wuzhu oleh suku klan. Belakangan, ketika dia mencari rampasan perang, dia dihadiahi jurang yang tak terkalahkan. Dengan kata lain, musuh Ziyun harus menjadi pusat kekuatan suku Jie, kemungkinan besar Jie Fan atau anjing tua Jie Changyun, tetapi mereka semua mati. Butterfly Zongsan santai, dan kemudian melanjutkan. Pusat kekuatan Dao abadi telah mengalami kesengsaraan guntur dan merasakan melalui hukum. Sekalipun tubuh jatuh, ada banyak cara untuk menyelamatkan nyawa. Tuan Muda Qin seharusnya tahu. Qin Yichen menundukkan kepalanya, dan Butterfly Chongsan berkata, roh abadi ini adalah pertempuran yang dibentuk oleh makam para dewa, pembangkit tenaga listrik yang jatuh, obsesi yang kuat, dan berbagai metode penyelamatan hidup. Keadaan roh yang abadi. Qin Yichen tertegun. Pantas saja siluet ini jelas bukan ras. Ternyata itu adalah pembangkit tenaga listrik yang jatuh dari pertempuran makam para dewa. Meski ini hanya daerah marginal, tapi bisa mewakili ekspedisi sukunya sendiri, tentu saja elit. Kata-kata selanjutnya dari Butterfly Chongsan membuat wajah Qin Yichen terlihat bermartabat. Selain itu, ini masih merupakan roh abadi yang masih hidup hingga hari ini. Bunuh dan bunuh satu sama lain. Qin Yichen menarik napas dingin. Jika ini mirip dengan Wuji, yang disebut sisa adalah raja dan dapat bertahan hingga roh abadi saat ini. Kekuatan harus menjadi sosok terkenal di pinggiran. Apakah roh abadi ini memperlakukan kita sebagai mangsa? Qin Yichen mendongak, dan ada sedikit ketajaman di mata bintang, dan kupu-kupu Chongsan melihat situasinya dan menundukkan kepalanya. Tuan Muda Qin berkata dengan baik, tujuan mereka sama dengan kita. Qin Yichen mengapa? Apakah mereka, dan kekuatan yang memasuki makam para dewa? Untuk warisan di makam para dewa, kubur harta di dalamnya, dan begitu Anda mendapatkannya, Anda bisa menertawakan God's Vestige. Dan roh-roh abadi ini seperti mereka yang masuk sebagai mangsa. Karena ada kristal peri dan harta karun peri pada orang yang menerobos masuk. Ada harta karun, dan bahkan tulang esensi darah dimakan setelah pemenggalan, yang merupakan makanan dan promosi. Selain itu, ada tujuan yang sama dengan Ziyun, temukan tubuh yang Anda sukai, rebut tubuh untuk kelahiran kembali. Tentu saja, Ziyun bukanlah kepemilikan tubuh, tetapi rasa sakit yang nyata. Tetapi roh abadi ini berbeda. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak menganggap satu sama lain sebagai mangsa. Tetapi siapa yang bisa menjadi pemburu terakhir yang tertawa, itu tergantung pada kemampuannya. Setelah mendengarkan penjelasan ini, mata Qin Yichen sedikit bermartabat. Roh-roh abadi ini bersembunyi di aliran pergolakan penyembunyian bertahap. Secara bertahap menyembunyikan bentuk tubuh mereka. Kekuatan mereka cukup mengerikan. Jika kekuatan masing-masing pihak berlari ke pintu masuk celah dan bertemu dengan roh abadi, itu akan menjadi perang dengan banyak korban di kedua sisi. Selain itu, ini hanyalah roh abadi yang dilihat oleh Qin Yichen, yang tahu apakah ada keberadaan yang lebih kuat untuk disembunyikan. Bahkan ini adalah roh abadi yang diubah oleh pembangkit tenaga listrik yang jatuh di tepi makam para dewa. Artinya, lebih dalam, makam para dewa harus memiliki roh abadi yang lebih kuat, bahkan jiwa ilahi,
seperti leluhur Hao Suang yang masih hidup. Tanda seru. Tanda seru. Jika mereka ada dan ingin ikut serta dalam perburuan ini, maka Anda benar-benar harus berhati-hati. Bagaimanapun, roh abadi di sekitar pinggiran mungkin hanya ada di daerah aslinya. Tetapi orang-orang datang ke tepi, yaitu penguasa lokal. Tepat pada saat ini, saya melihat keganasan masih terpancar di mata Ziyun, berkata dengan dingin. Melihat penampilan mereka, sepertinya mereka berbeda ras. Bahkan selama hidup mereka mungkin atau musuh, mengapa tidak saling membunuh, tetapi ingin memburu orang-orang yang memasukinya. Kupu-kupu Chongsan mencubit janggut peraknya dan menjelaskan, roh abadi dipecah lagi, yaitu yang asli terbang menjauh dan berserakan. Dewa abadi tidak dapat diatasi. Terlebih lagi, setelah bertahun-tahun, aku bisa melupakan kebencian, dan kemungkinan besar. Aku ingin memetik kesemek yang lembut terlebih dahulu. Tembakan terakhir membuat sosok Ziyun bergetar dan cahaya pompa yang terlihat ke arah langit semakin dingin dan parah. Sangat tidak menyenangkan bahwa roh-roh abadi ini menganggap mereka sebagai kesemek yang lembut. Tetapi saya harus mengakui bahwa, dibandingkan dengan roh-roh abadi ini, kekuatan yang memasuki makam para dewa lebih baik dalam mengendalikan mereka, dan harta mereka lebih menarik. Tapi suara Ziyun masih acuh tak acuh. Kekuatan semua pihak baru saja memasuki celah tadi. Mengapa orang-orang ini tidak mulai? Dai Zongsan menjelaskan, tempat berburu telah dibuka, dan roh abadi di makam para dewa seperti pasang surut. Roh abadi ini secara alami menunggu mangsa dipesan, dan menunggu turbulensi abadi melonjak. Lagi, kawanan mangsa lebih mudah diburu. Meskipun dia mengerti artinya, Ziyun masih merasa bahwa kupu-kupu Chongsan berbicara terlalu banyak, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Kamu baru saja mengatakan bahwa orang-orang ini menggertak dan takut menjadi tangguh. Bagaimanapun, mata Ziyun Long berkilat dengan niat membunuh yang mematikan. Baginya, dia baru saja memulai dari transformasi naga roh abadi, dan roh abadi lainnya juga cukup lezat. Pikirkan kami sebagai mangsa, jadi lihat dan lihat siapa mangsanya.